Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Aku semuanya sudah membuka buku paket atau mungkin referensi dari yang lain, atau telah membaca ringkasan materi yang saya sampaikan. Pada pagi hari ini kita membahas mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, juga sebagai ideologi bangsa, sebagai falsafah negara, bisa dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai di dalam Pancasila itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama nilai dasar, kedua nilai instrumental, ketiga nilai praksis. Dengarkan ya, praksis, bukan praktis, tapi praksis. Yang pertama kita bahas, apa itu nilai dasar? Nilai dasar atau bisa dikatakan sebagai nilai ideal. Nilai dasar ini tidak dapat dirubah, sifatnya tetap dan melekat dalam kehidupan suatu negara. Nah, ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, kemudian nilai keadilan sosial. Ini yang dikatakan nilai dasar. Kemudian nilai instrumental itu apa? Nilai instrumental itu adalah penjabaran dari nilai dasar yang saya sebutkan tadi. Penjabaran dari nilai dasar yang dijadikan pedoman untuk mengamalkan di dalam kehidupan. Sehingga bentuknya itu bisa Undang-Undang Dasar 1945, bisa undang-undang, bisa peraturan pemerintah, bahkan bisa sampai peraturan daerah. Sekali lagi, nilai instrumental itu adalah penjabaran dari nilai dasar yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Bentuknya sebuah peraturan, baik Undang-Undang Dasar 45 sampai pada peraturan daerah. Kemudian kalau nilai praksis itu bagaimana? Nilai praksis itu penjabaran dari nilai instrumental yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, atau wujud konkret, wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira bisa dipahami atau sulit ya? Kalau agak sulit, saya berikan contohnya. Kita mengambil nilai dasar, yaitu sila yang pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nilai dasarnya kita kasih contoh sila yang pertama tadi ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian nilai instrumentalnya apa? Karena tadi kan saya katakan berupa peraturan yang dijadikan sebagai pedoman. Itu kita ngambil Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 baik ayat 1 maupun ayat 2. Di dalam pasal 29 ayat 1 itu bunyinya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Nah, kemudian dari nilai dasar dan instrumental tadi, kita melihat bagaimanakah nilai praksisnya
karena wujud konkret, wujud nyata dalam kehidupan. Nah, sesuai dengan pasal 29 itu, kita sebagai warga negara diharuskan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, yaitu tadi kan diberikan kebebasan untuk memeluk agama. Jika kita prakteknya dalam kehidupan, kita harus saling menghargai antara agama yang satu dengan yang lain. Adanya toleransi, tidak boleh mengganggu agama lain yang sedang melaksanakan ibadah, atau bahkan agama lain yang sedang merayakan hari besarnya kita tidak boleh mengganggu. Itulah keterkaitan nilai dasar, instrumental, dan nilai praksis. Bisa dipahami? Dan kita lanjutkan hubungan hak dan kewajiban di dalam nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa hak warga negara sesuai dengan sila yang pertama? Yaitu hak kebebasan memilih agama dan juga menjalankan ibadahnya. Kemudian apa kewajiban warga negara sesuai dengan sila yang pertama? Tentunya kewajibannya kita bisa bersikap toleransi antar umat beragama. Itu sila yang pertama. Terus sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa hak warga negara sesuai dengan sila yang kedua tadi? Yaitu hak kita memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Kemudian kewajibannya apa? Kewajiban kita itu harus mempunyai sikap atau mempunyai rasa kemanusiaan tanpa membeda-bedakan. Berarti kita saling membantu tanpa membeda-bedakan. Terus sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Hak kita apa? Sesuai dengan sila yang ketiga, yaitu adanya hak keberagaman. Maksudnya hak keberagaman itu bagaimana? Kita kan tahu bahwa di dalam negara Indonesia itu dikatakan negara yang majemuk, memiliki keanekaragaman, baik suku, agama, ras, adat istiadat, budaya. Itu yang dikatakan keberagaman. Dan punya hak untuk mengembangkan adanya keberagaman yang dimilikinya. Namun kewajibannya apa? Yang kewajibannya kita sebagai warga negara harus bisa menciptakan persatuan dan kesatuan dari keberagaman yang ada di dalam negara Indonesia. Dan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak sebagai warga negara apa di dalam sila yang keempat? Itu kita diberikan kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berpikir, kebebasan untuk melakukan suatu musyawarah. Apa kewajiban kita? Tentunya kewajiban kita adalah tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain. Terus wajib melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Sila yang terakhir, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa hak kita sesuai dengan sila yang kelima? Yaitu hak milik perseorangan dilindungi. Kemudian kewajiban kita apa? Kewajiban kita tidak boleh
merugikan kepentingan umum. Itulah hak dan kewajiban di dalam sila-sila Pancasila. Untuk selanjutnya kita bahas minggu depan. Pada pagi hari ini lanjutkan mengerjakan tugas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.